Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Malia Turustia, program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya kerjakan mengenai telaah pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan tentang pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pembaharuan pendidikan di Indonesia. Nah, timbulnya pemikiran pembaharuan Islam di Indonesia, baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan, dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Nah, yakni yang pertama faktor internal, di mana pada saat itu kondisi pendidikan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Pada saat itu pengajaran dilakukan masih sangat sederhana di surau-surau dan pondok pesantren tradisional yang hanya mengajarkan materi keagamaan tanpa mengajarkan tentang ilmu pengetahuan umum. Nah, lebih parahnya lagi, pada masa kolonial pemerintah Belanda, pendidikan Indonesia sangat tertinggal, di mana pemerintah kolonial Belanda sangat gencar menerapkan strategi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lemah, miskin, dan juga bodoh. Sehingga umat Islam Indonesia menjadi terjajah di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, yang kedua, faktor eksternal, yakni dipengaruhi pemikiran-pemikiran dari Timur Tengah, antara lain Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho yang menggagas mengenai pembaharuan Islam. Nah, timbul akibat kesadaran akan umat Islam tentang kondisi di berbagai segi kehidupan yang mengalami kemunduran dan ketertinggalan umat Islam dibandingkan dengan bangsa Eropa. Peristiwa tersebut menimbulkan kesadaran umat Islam Indonesia, terutama para pelajar yang menimba ilmu di Timur Tengah, untuk mengubah kondisi yang ada menuju pada kemajuan zaman, baik dalam bidang keagamaan, sosial, budaya, politik, maupun dalam dunia pendidikan. Yang kedua, riwayat Ki Haji Ahmad Dahlan dan perjuangannya. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia lahir dari sebuah keluarga muslim di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Nah, sebutan Ki Haji Ahmad Dahlan didapat saat setelah kembalinya menunaikan ibadah haji dari Mekah. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu seorang wali songo dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Ayahnya bernama Ki Haji Abu Bakar bin Ki Haji Sulaiman, seorang ulama dan khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Nah, ibunya bernama Siti Aminah, putri dari Haji Ibrahim, yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan diakui sebagai salah seorang tokoh pembaharuan dalam pergerakan Islam di Indonesia karena mengambil peran dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Nah, gagasan pemikirannya didapati ketika ia bermukim di Mekah selama 5 tahun untuk menuntut ilmu agama pada tahun 1888 dan pada tahun 1930-an. Dalam kegiatan menimba ilmu agama di Mekah, beliau banyak belajar bersama Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, ide pembaharuan pendidikan Islam banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Timur Tengah. Di antaranya yaitu Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho melalui kitab-kitabnya. Lalu, yang ketiga ada latar belakang lahirnya Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sebagai pergerakan Islam di Indonesia lahir dan ditetapkan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang dipelopori oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, organisasi Muhammadiyah ini merupakan
organisasi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah sebagaimana dalam ADART ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid dalam usaha di segala bidang kehidupan, seperti halnya mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, kelahiran Muhammadiyah di Indonesia memiliki sebab-sebab yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yakni dilatar belakangi oleh faktor subjektif dan faktor objektif. Yang pertama, faktor subjektif. Nah, faktor subjektif ini dimaksud adalah yang berkenaan dengan pribadi Ki Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yakni pengalaman dan pendalaman terhadap kandungan Al-Quran, di mana beliau mendalami kandungan Al-Quran dan mentadaburinya utamanya pada surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Nah, beliau tergerak hatinya untuk membuat perkumpulan yang terorganisasi dan teratur, yakni melaksanakan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat utamanya di Indonesia. Yang kedua, ada faktor objektif. Faktor objektif ini berkenaan di luar diri Ki Haji Ahmad Dahlan, yakni mengenai kondisi-kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan kondisi dan situasi di Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu terbagi dalam dua faktor objektif, yakni internal. Nah, faktor objektif internal ialah adanya berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Pertama, kondisi masyarakat Islam di Indonesia yang banyak menyimpang dari ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya di Jawa. Kedua, adanya misionaris Kristen yang menyebarkan agamanya dan di dalam masyarakat. Ketiga, politik kolonialisme Belanda. Keempat, keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segala aspek kehidupan yang merajalela akibat penjajahan. Kelima, keadaan lembaga pendidikan Islam yang tidak optimal dalam mengikuti perkembangan zaman. Nah, melihat kenyataannya tersebut, Ki Haji Ahmad Dahlan terpanggil untuk memperjuangkan agama Islam dengan sebenar-benarnya, baik pendidikan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, gagasan pendirian organisasi Muhammadiyah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Beliau banyak mendapatkan tuduhan dan fitnah yang bertubi-tubi. Salah satunya difitnah hendak mendirikan agama baru yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan juga ada pula yang menuduhnya dengan kiai palsu karena pergaulan dengan orang-orang Belanda dan meniru perkembangan yang ada di Barat. Nah, namun Ki Haji Ahmad Dahlan mendapatkan resistensi baik dari keluarganya sendiri maupun dari masyarakat sekitar, seperti sosok istri beliau yang memberikan dorongan kepada Ki Haji Ahmad Dahlan untuk tetap tegar menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya. Lalu, yang keempat, pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan, konsep pembaharuan pendidikan Islam. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan diakui sebagai seorang tokoh pembaharuan dan juga pergerakan Islam di Indonesia karena beliau berperan dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Nah, pemikiran pembaharuan Ki Haji Ahmad Dahlan mengenai pembaruan Islam utamanya dalam pendidikan tidak tertulis di dalam buku-buku karangan beliau sendiri karena beliau bukanlah sosok seorang penulis, namun beliau lebih dikenal dengan sosok amaliyah dalam pergerakan. Nah, pemikiran tersebut dapat diketahui melalui buku-buku yang menceritakan kehidupan beliau oleh para generasi selanjutnya dan orang terdekat yang menjadi sumber informasi.
Nah, beberapa pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan yang perlu dipahami terutama dalam bidang pendidikan ialah mengenai pembaharuan pendidikan yang meliputi pembaharuan tujuan pendidikan, pembaharuan teknik penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran dalam pendidikan. Nah, hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem pendidikan. Nah, kurikulum sekolah Perserikatan Muhammadiyah berbeda dengan kurikulum sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Nah, perbedaannya itu di sekolah Perserikatan Muhammadiyah ada mata pelajaran Al-Quran dan juga pendirian sekolah pada saat itu mengikuti sistem sekolah yang didirikan kolonial Belanda. Lalu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan sebagaimana yang diungkap dalam bukunya Suiwito dan Faujan bahwa pendidikan untuk membantu manusia yang alim dalam agama, berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum, siap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat. Lalu ada materi pembelajaran. Nah, lembaga pendidikan yang dipelopori oleh Ki Haji Ahmad Dahlan belum memiliki kurikulum yang padu, sehingga dalam penyampaian materi dakwah pun didasarkan pada kondisi dan kompetensi pemahaman masyarakat di Indonesia. Nah, materi pelajaran yang disampaikan meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada metode pengajaran. Nah, dalam penyampaian materi pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan bukan hanya menyampaikan materi berdasarkan teks saja, namun menyampaikan pengajaran yang konstekstual kepada jemaah ataupun masyarakat itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.